Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tarisya Aldavia Yunita dengan nomor NIM 2023 05 1010 dari jurusan Teknik Industri kelas karyawan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang proyek UTS saya sebelumnya yang akan saya presentasikan menjadi proyek UTS saya dengan mata kuliah kalkulus 1. Pada proyek kali ini saya mendapatkan judul tentang turunan. Oleh karena itu, saya akan membahas beberapa poin-poin penting pada bab turunan ini untuk saya presentasikan pada proyek UTS saya. Baik, langsung saja akan saya bahas beberapa poin penting yang saya tahu. Pada bab 2 turunan ini terdapat dua masalah dengan satu tema, yang dimana untuk tema pertama adalah garis singgung. Garis singgung adalah garis yang menyentuh suatu kurva pada satu titik. Dan materi yang kedua yaitu kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Untuk lebih jelasnya akan saya presentasikan melalui Word yang saya presentasikan. Baik teman-teman, materi bab 2 turunan. Pada materi bab 2 turunan ini terdapat dua masalah dengan satu tema. Masalah yang kita maksudkan di sini adalah masalah kemiringan garis singgung. Tapi tidak hanya itu, kita di sini diajak untuk mendeskripsikan kecepatan sebuah benda yang bergerak, yaitu masalah kecepatan sesaat. Langsung saja, pada masalah tersebut yaitu terdiri dari geometri dan mekanis. Kita langsung pada penjelasan garis singgung. Garis singgung, gagasan Euklides tentang garis singgung adalah sebagai garis yang menyentuh suatu kurva hanya pada satu titik. Seperti contoh pada gambar 1 dan gambar 2 yang akan saya jelaskan di halaman berikutnya. Gagasan bahwa garis singgung pada suatu kurva di P sebagai garis yang paling baik mengaproksimasi kurva dekat P, tetapi masih tetap agak samar untuk kecermatan matematis. Misalkan, P adalah sebuah titik pada suatu kurva, dan misalkan Q adalah sebuah titik yang berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan pada kurva tersebut. Lanjut, misalkan kurva tersebut adalah grafik dari persamaan Y sama dengan Fx, maka mempunyai koordinat C dan FC. Titik Q di dekatnya mempunyai koordinat C plus H, FC plus H, dan tali busur yang melalui P dan Q mempunyai kemiringan M yang diberikan oleh gambar 4. Jadi, pada gambar 3 ini dijelaskan terkait titik pada suatu kurva dan titik yang berdekatan pada kurva tersebut. Titik-titik tersebut yaitu melalui garis sekan atau tali busur, melalui garis singgung, dan merupakan posisi pembatas yang ada pada garis sekan itu bila Q bergerak ke arah P di sepanjang kurva. Seperti pada gambar tersebut. Lanjut, pada gambar 4. Kurva tersebut yaitu memiliki persamaan. Jadi, pada gambar 4 ini terdiri dari persamaan Y sama dengan Fx. Maka P, kita cari titik P, ini P dan ini Q. Yang menghasilkan kemiringan M. Lanjut. Dengan menggunakan konsep limit tersebut pada halaman yang di atas, kita dapat memberikan definisi resmi tentang garis singgung. Apa sih garis singgung itu? Definisi garis singgung. Garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik P, C, dan Fc adalah garis yang melalui P dengan kemiringan M tan 8, lim H mendekati 0, Mz sama dengan lim H mendekati 0, Fc plus H kurang Fc per H. Asalkan bahwa limit ini ada dan bukan tak terhingga atau negatif tak terhingga. Kita lihat pada contoh 1. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva Fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Penyelesaiannya, garis yang kemiringannya kita cari, kita perlihatkan pada gambar 5.
terlihat jelas bahwa garis tersebut mempunyai kemiringan positif yang besar. Penyelesaian, garis yang kemiringannya kita cari diperlihatkan pada gambar 5 dan mempunyai kemiringan positif yang besar. Langsung saja kita substitusikan pada rumus M-tan sama dengan lim H mendekati 0, F2 plus H dikurang F2 per H. 2 ini dari mana? 2 ini merupakan titik yang sebelumnya, yaitu 2,4. 2 itu C dan 4 itu H. Langsung kita jumlahkan hasilnya, dan hasilnya ketemu 4. Langsung pada contoh 2. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx, yaitu min X kuadrat plus 2X plus 2 di titik-titik dengan absis min 1, setengah, 2, dan 3. Penyelesaiannya kita langsung pada rumus. Pada contoh yang kedua ini sama halnya seperti contoh yang pertama. Kita tinggal mensubstitusikan untuk titik koordinatnya dan titik absisnya pada rumus tersebut. Bahwa Fc plus H min Fc per H. Kita masukkan rumus dan angkanya, dan bertemulah hasilnya min 2C plus 2. Jadi, keempat kemiringan yang diinginkan ini diperoleh dengan menetapkan C sama dengan min 1, setengah, 2, dan 3 adalah 4, 1, min 2, dan min 4. Jawaban ini sudah sesuai dengan grafik gambar 6. Lanjut, pada contoh yang ketiga, carilah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 1 per X di titik 2, 1 per 2 pada gambar 7. Penyelesaiannya, misalkan Fx sama dengan 1 per X, maka kita masukkan ke dalam rumus M-tan sama dengan lim H mendekati 0, F2 plus H min F2 per H. Kita masukkan lim H mendekati 0, 1 per 2 plus H min 1 per 2 per H. Langsung kita jumlahkan di setiap sisinya, dan hasil yang diperoleh lim H mendekati 0 yaitu min 1 per 2 kali 2 plus H adalah min 1 per 4. Dengan mengetahui bahwa kemiringan garis adalah min 1 per 4 dan titik 2,1 per 2 berada pada garis itu, dengan mudah kita dapat menuliskan persamaannya dengan menggunakan bentuk kemiringan titik Y sama kemiringan titik Y min Y0 sama dengan M kali X min X0, dan hasilnya adalah Y min setengah sama dengan min seperempat X min 2, atau Y sama dengan 1 min 1 per 4X. Baik, itulah penjelasan beberapa tentang garis singgung dan contoh soal dan penyelesaiannya. Lanjut, kita pada materi tema yang kedua, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Langsung pada contoh soal. Jika kita mengendarai mobil dari sebuah kota ke kota lain yang berjarak 80 km selama 2 jam, maka kecepatan rata-rata kita adalah 40 km tiap jam. Maka bisa disimpulkan, kecepatan rata-rata adalah jarak dari posisi pertama ke posisi kedua dibagi dengan waktu tempuh. Sebuah contoh yang lebih persis yaitu sebuah benda P yang jatuh dalam ruang hampa udara. Percobaan menunjukkan bahwa apabila mulai dari keadaan diam, maka P jatuh sejauh 16 T kuadrat feet dalam T hitungan detik. Jadi, benda jatuh sejauh 16 feet dalam detik pertama dan 64 feet selama 2 detik pertama. Pada gambar 8, jelaslah P jatuh semakin cepat dengan berlalunya waktu. Dan gambar 9 memperlihatkan jarak tempuh pada sumbu tegak sebagai fungsi waktu pada sumbu mendatar.
Langsung saja, selama detik kedua, yaitu dalam interval waktu mulai T adalah 1, sampai T sama dengan 2, P jatuh sejauh 64 dikurangi 16 adalah 48 feet. Jadi, rumus kecepatan rata-ratanya adalah V rata-rata sama dengan 64 dikurangi 16 dibagi 2 dikurangin 1. Hasilnya adalah 48 feet per detik. Lanjut, selama interval waktu dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,5, benda jatuh sejauh 16 atau 1,5 kuadrat dikurang 16 sama dengan 20 feet. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 16 dikali setengah 1,5 kuadrat dikurangi 16 dibagi 1,5 dikurangi 1. Maka hasil yang diperoleh 20 dibagi 0,5 sama dengan 40 feet per detik. Demikian pula pada interval waktu T sama dengan 1 sampai T sama dengan 1,1 dan T1 sampai T1,01, kita hitung kecepatan rata-rata masingnya adalah V rata-rata yang pertama yaitu 33,6 feet per detik dan V rata-rata yang kedua adalah 32,16 feet per detik. Dengan rumus yang sama kita peroleh hasilnya seperti ini. Dan ini untuk contoh pada gambar 8 dan ini gambar yang ke-9. Baik, kita sudah selesai untuk melakukan perhitungan kecepatan rata-rata interval waktu yang dimana dimulai pada T sama dengan 1. Jadi semakin pendek interval waktu, maka semakin baik kita mengaproksimasi kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1. Kita lanjut. Dengan memperhatikan bilangan-bilangan 48, 40, 33,6, dan 32,16, kita boleh menerka bahwa 32 feet per detik adalah kecepatan sesaatnya. Jadi, kecepatan rata-rata pada interval ini adalah V rata-rata sama dengan F C plus H dikurang FC dibagi H. Sekarang kita dapat mendefinisikan kecepatan sesaat. Baik, kita lanjut pada definisi kecepatan sesaat. Jika benda bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi posisi Ft, maka kecepatan sesaat pada saat C adalah V sama dengan lim H mendekati 0, V rata-rata sama dengan lim H mendekati 0, yaitu Fc plus H dikurang Fc dibagi H. Kita langsung pada contoh soal ya. Dalam kasus Ft sama dengan 16T kuadrat, kecepatan sesaat pada T adalah 1. Maka diperoleh V sama dengan lim H mendekati 0, F1 plus H dikurang F kali 1 dibagi H. Diperoleh hasilnya lim H mendekati 0, yaitu 32 ditambah 16. Hasilnya adalah 32. Ini membenarkan dugaan kita yang sebelumnya. Kita masuk pada contoh soal yang berbeda. Contoh yang keempat. Sebuah benda awalnya diam, jatuh dikarenakan gaya berat, dan carilah kecepatan pada T 3,8 detik dan pada T 5,4 detik. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita hitung kecepatan sesaat pada T sama dengan C detik, karena Ft adalah 16T kuadrat. Kita masukkan rumus yang sama, dan diperoleh hasilnya adalah lim H mendekati 0, 32C ditambah 16H sama dengan 32C. Jadi, kecepatan sesaat pada T 3,8 detik adalah 32, 3,8 sama dengan 121,6 feet per detik. Pada T 5,4 detik,
diperoleh 32,5,4 sama dengan 172,8 feet per detik. Oke, kita coba lagi pada contoh soal yang kelima. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh benda jatuh dalam contoh 4 untuk mencapai kecepatan sesaat sebesar 112 feet per detik? Penyelesaiannya adalah bahwa kecepatan sesaat setelah T detik adalah 32 C. Jadi, kita harus menyelesaikan persamaan 32 C tersebut, yaitu 112. Sehingga penyelesaiannya adalah 112 dibagi 3 sama dengan 3,5 detik. Baik, kita lanjut pada contoh yang ke-6. Sebuah partikel bergerak di sepanjang garis koordinat dan S. Jarak berarah dalam sentimeter yang diukur dari titik asal ke titik yang dicapai setelah T detik yang diberikan oleh S sama dengan Ft sama dengan akar 5T plus 1. Maka, hitunglah kecepatan sesaat partikel pada akhir 3 detik. Penyelesaiannya, gambar 11. Gambar 11 ini memperlihatkan jarak tempuh sebagai fungsi waktu. Kecepatan sesaat pada waktu T adalah 3, sama dengan kemiringan garis singgung di T sama dengan 3. Maka diperoleh V sama dengan 5H mendekati 0, yaitu F 3 plus H dikurang F3 dibagi H. Kita masukkan di setiap titiknya dan diperoleh hasilnya 5H mendekati 0, 5 dibagi akar 16 plus 5H plus 4 sama dengan 5/8. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kecepatan sesaat pada akhir 3 detik adalah 5/8 cm tiap detik. Nah, itulah beberapa contoh soal dari kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Kita lanjut pada materi berikutnya. Laju perubahan kecepatan. Kecepatan atau laju, untuk sementara waktu kita akan mempergunakan istilah kecepatan dan laju secara bergantian. Yang pada nantinya dalam bab ini kita akan membedakan antara kedua kata tersebut. Definisi laju perubahan kecepatan adalah satu dari sekian banyak laju perubahan yang sangat penting dalam kuliah ini. Kecepatan adalah laju perubahan jarak terhadap waktu, sedangkan laju yaitu kepadatan atau densitas suatu kawat atau laju perubahan massa terhadap jarak, pendapatan marginal atau laju perubahan pendapatan terhadap beberapa jenis produk, dan arus listrik atau laju perubahan muatan listrik terhadap waktu. Laju-laju inilah yang akan dibahas dalam soal-soal tersebut. Dalam masing-masing kasus, kita harus membedakan antara laju perubahan rata-rata pada suatu interval dan laju perubahan sesaat pada suatu titik. Istilah laju perubahan tanpa keterangan apa-apa akan bermakna laju perubahan sesaat. Baik, pada materi laju perubahan kecepatan ini terdapat soal-soal yang bisa kalian kerjakan terkait rumus-rumus kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata, garis singgung, dan rumus terkait laju perubahan sesaat. Bisa dicoba untuk beberapa soal ini, terdapat gambar dan kita disuruh untuk menentukan garis singgungnya, kemudian kemiringan tali busur, kemiringan garis singgung, menggunakan rumus limit yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Oke, seperti ini contoh soal yang terdapat pada materi ini. Sekian hasil presentasi proyek UAS saya dengan judul Bab 2 Turunan dengan mata kuliah Kalkulus 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.